Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat kalian yang selama ini sudah dukung dan ngikutin video aku mau ngucapin thank you yang sedalam-dalamnya. Aku sekarang sudah menuju angka subscriber 500 dan buat aku yang pemula yang gak ngerti dunia YouTube-YouTubean, aku sangat senang sekali pastinya karena aku selain punya tempat untuk berbagi dengan kalian, aku juga dapat banyak komentar yang positif-positif tentang hal-hal yang sudah aku share dengan kalian. Buat kalian yang baru bergabung, aku mau ngucapin selamat datang di YouTube channel aku dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Masih ngomong tentang dunia keperawatan di Jerman, kali ini aku mau cerita atau share ke kalian apa sebenarnya yang terjadi dengan Jerman dan mengapa kebutuhan tenaga perawat untuk bekerja di Jerman di tahun-tahun terakhir ini sangat booming diiklankan. Dari berbagai informasi yang sudah aku kumpulkan, hingga tahun 2035 dibutuhkan sebanyak 307.000 tenaga perawat untuk mengisi kekosongan yang ada saat ini di negara Jerman. Dalam arti permasalahan ini pun sudah ada saat ini, cuma nanti puncak dari kekurangan tenaga perawat ini pastinya dari tahun ke tahun akan semakin dirasakan. Dan pastinya kalian tertarik untuk mengetahui kenapa sih sampai sebanyak itu jumlah kekurangan tenaga perawat di Jerman. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama pastinya perubahan demografi. Seperti negara-negara maju lainnya, Jerman juga mengalami perubahan demografi yang sangat drastis. Dalam artian, angka kelahiran di Jerman sangat menurun dan angka harapan hidup sangat meningkat. Makanya tidak jarang di negara Jerman ditemui lansia-lansia yang hingga sampai umur 90 tahun atau bahkan sampai 100 tahun masih hidup atau masih sehat malah gitu. Dan pastinya peningkatan angka harapan hidup ini ditunjang oleh peningkatan kualitas kesehatan yang terjadi di negara Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Jadi perbaikan itu tidak hanya di bidang-bidang industri saja atau di bidang perekonomian saja, tapi juga memang di bidang kesehatan. Jadi teknologi kesehatan di Jerman itu memang sangat maju dan kualitas pelayanan kesehatannya juga sangat terjamin. Itulah sebabnya kenapa angka harapan hidup di Jerman itu sangat meningkat dan pastinya peningkatan harapan hidup ini juga disertai dengan bertambahnya angka lansia di Jerman yang juga membutuhkan tenaga pelayanan keperawatan profesional. Dan perubahan demografi ini sebetulnya sangat identik dengan negara-negara maju lainnya, contohnya Jepang. Jepang juga mengalami hal yang sama. Dalam arti angka kelahiran di negara Jepang juga sangat rendah dan angka harapan hidup atau jumlah lansianya juga sangat tinggi. Makanya banyak juga panti-panti lansia di Jerman atau di Jepang yang didirikan di beberapa dekade terakhir. Alasan yang kedua adalah menurunnya angka kelahiran. Masih sama halnya dengan perubahan demografi yang sudah aku terangkan. Di Jerman juga angka kelahiran itu sangat rendah. Jadi rata-rata angka kelahiran di Jerman itu adalah 1,5. Dalam arti setiap keluarga memutuskan memiliki anak atau keturunan itu hanya 1 atau maksimal 2 orang saja, atau bahkan ada beberapa keluarga juga yang dengan sengaja memutuskan tidak memiliki keturunan. Dengan menurunnya angka kelahiran ini, maka angka generasi muda yang produktif dan bekerja juga berkurang, dan termasuk generasi muda yang nantinya akan berkecimpung atau bergelut di dunia keperawatan. Alasan yang ketiga adalah dunia keperawatan atau bidang keperawatan buat generasi muda tidak atraktif atau tidak menarik. Dalam arti generasi muda mendefinisikan dunia keperawatan ini sebagai dunia kerja yang penuh dengan stres, yang gajinya kecil atau sedikit untuk standar masyarakat Jerman, kebijakan untuk work-life balance-nya tidak seimbang,
Dalam arti untuk orang-orang yang punya keluarga, terutama anak-anak, mereka seringkali kesulitan membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga. Selain itu, karena jumlah perawat yang bekerja juga sudah sangat sedikit, maka perawat-perawat yang saat ini bekerja di lapangan mengkompensasi pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 2 orang atau 3 orang, hanya 1 orang. Jadi pastinya tingkat kesetresannya dan tingkat tingkat bebannya itu lebih berat dibandingkan kalau ini di cover atau dikerjakan oleh 2 atau 3 tenaga perawat. Dan pastinya karena mereka bekerja double, akhirnya tingkat kelelahan fisik mereka itu juga sangat terasa. Makanya ada sebuah penelitian dari asuransi kesehatan yang menyatakan orang-orang yang bekerja di dunia keperawatan itu sangat sering sekali sakit atau tidak masuk kerja karena beban fisik dan psikisnya memang tinggi. Faktor yang keempat adalah tenaga perawat yang selama ini sudah ada di dalam sistem atau bekerja di dunia keperawatan akhirnya memutuskan untuk keluar dari dunia keperawatan karena mereka tidak kuat dengan beban yang sudah aku jabarkan tadi. Akhirnya mereka banting setir dengan pindah ke pekerjaan yang lain atau mereka berusaha mengambil spesifikasi lain supaya mereka tidak menjadi perawat aktif atau menjadi perawat basic lagi. Contohnya mereka bekerja sebagai Praxisanleitung atau mereka bekerja sebagai Qualitätsbeauftragte. Oh ya, Praxisanleitung itu artinya mereka bekerja sebagai mendampingi Azubi atau anak sekolah yang sekolah di bidang keperawatan. Faktor yang kelima adalah adanya sistem kesehatan atau sistem keperawatan yang saat ini di Jerman yang dirasakan oleh masyarakat Jerman belum optimal. Kalau bicara soal aspek yang kelima ini memang agak complicated atau sulit karena kita harus mengerti sistem kesehatan di Jerman. Tapi kalau boleh aku singkat, intinya di Jerman itu ada penghitungan berapa pasien yang harus kita rawat untuk 1 orang perawat, dan ini perbandingan antara jumlah perawat dan jumlah pasien yang dirawat ini kalkulasinya dianggap tidak optimal dan dianggap ini terlalu banyak untuk beban perawat. Dan ada lagi sistem kesehatan yang memang di beberapa tahun terakhir ini sangat berubah, yaitu sistem birokrasinya. Jadi di Jerman itu memang birokrasi itu sangat penting dan sangat nomor 1. Jadi memang kalau kita bekerja di dunia keperawatan itu banyak sekali birokrasi yang harus kita jalankan dan harus kita lakukan, yang akhirnya kita berpikir fokus kita itu bukan lagi di pasien tapi lebih banyak di birokrasi yang penting ini semua memenuhi standar atau SOP yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Faktor yang keenam adalah image yang buruk atau yang belum optimal di masyarakat tentang profesi keperawatan. Sepertinya permasalahan ini tidak hanya ada di Jerman, tapi setahu aku sebelum aku pindah ke Jerman juga memang image perawat ini di masyarakat masih perlu diperbaiki. Jadi image yang ada saat ini adalah tenaga perawat itu bukan tenaga profesional dan tidak memiliki badan ilmu keperawatannya sendiri, dan tenaga perawat ini adalah tenaga asisten dokter, tinggal menunggu perintah dokter, padahal itu bukan realitanya. Gajinya sedikit dan sistem kerjanya juga tidak mengenakan, dalam arti kita kan kalau kerja di dunia keperawatan itu harus kerja shift-shiftan dan juga kita berhubungan dengan hal-hal yang tidak mengenakan atau menyenangkan. Misalkan kita harus ngurusin urusan buang air kecil atau buang air besar gitu. Jadi image yang ada di masyarakat itu tentang perawat masih perlu diperbaiki dan perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa tenaga perawat itu adalah tenaga profesional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian dari dunia politik. Makanya kemarin itu ketika terjadi pandemi corona adalah sebuah kesempatan untuk profesi keperawatan menunjukkan diri atau show up ke masyarakat bahwa tanpa tenaga perawat kita sudah lihat apa yang terjadi di masyarakat, terjadi kolaps karena pelayanan kesehatan tanpa tenaga perawat adalah tidak memungkinkan.
Faktor yang ketujuh pastinya faktor budaya. Jadi orang-orang yang tinggal di Jerman atau di negara barat ini lebih suka membidangi atau bekerja di bidang profesi yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan industri, automobil, yang seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat sosial, yang bersifat menolong itu kurang diminati oleh generasi-generasi mudanya. Oleh karena itu mereka lebih memilih menekuni bidang-bidang lain, misalkan seperti bidang yang sudah aku sebutkan tadi. Ditambah lagi perekonomian di Jerman atau lapangan kerja di Jerman sangat banyak sekali, sehingga generasi muda itu tinggal melihat aja, oh saya lebih ingin terjun ke bidang perekonomian saja, atau bidang arsitek saja, atau bidang insinyur saja. Lapangan kerja di tempat-tempat lain itu sangat besar, dan makanya bidang sosial atau bidang yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan menolong orang itu kurang diminati oleh generasi mudanya. Oke teman-teman, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa di Jerman saat ini terjadi kekurangan tenaga perawat, sehingga di mana-mana banyak sekali iklan untuk rekrut tenaga keperawatan, tidak hanya ke Indonesia atau ke Asia, tapi juga ke kontinen lain, misalkan ke Meksiko. Dengan video ini aku berharap kalian dapat bayangan apa sebetulnya permasalahan yang dialami pemerintah Jerman saat ini. Tapi aku juga berharap kalian melihat ini sebagai kesempatan buat kalian yang ingin berkarir atau datang ke Jerman untuk mengisi salah satu kekosongan tenaga perawat yang dibutuhkan oleh pemerintah Jerman. Buat kalian yang sudah ada di Jerman dan tengah menggeluti dunia keperawatan, dan kalian punya informasi yang terbaru dan mau gabung atau share dengan aku tentang informasi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang masih ada di Indonesia dan ingin banget datang ke Jerman untuk berkarir di bidang keperawatan di Jerman, aku berharap semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian atau informasi tambahan buat kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video YouTube aku, dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.